like, subscribe, dan komennya channel aku. Oke, selamat datang di Igom Channel. Hari ini saya akan memperlihatkan fitur-fitur Vimi A3 yang ada di remote-nya. Oke, di sini saya sudah punya remote-nya. Saya nyalakan dulu ya remote-nya. Saya tekan tombol power-nya. Oke, udah nyala. Karena ini drone-nya nggak nyala, jadi tampilannya biru kayak gini. Oke, di sini ada tombol navigasinya. Untuk membuka fiturnya, kita geser tombol navigasinya ini ke kiri. Oke. Nah, di sini ada Smart Flight-nya ya, yang di atas itu Smart Flight. Jadi di dalam Smart Flight itu ada menu, kita tekan tombol navigasinya yang ini. Di sini ada menu Return to Home. Jadi agak nggak fokus ini kameranya. Ada menu Return to Home, terus ada Auto Take Off, Auto Landing, atau ada Orbit Flight, terus Follow Me, dan Selfie Mode, Headless Mode, Fixed Wing Mode, Cinematic Mode, dan ini Exit Smart Flight. Oke, kita kembali lagi, geser lagi ke kiri. Terus kamera, di sini ada menunya Video Resolution. Video Resolution ini ada dua, 1920 x 1080 30 fps frame per second, atau 1920 x 1080 25 fps. Jadi itu fps itu frame per second ya, yang saya tahu. Oke, balik lagi. Di sini ada picture quality. Saya ini menggunakan Superfine ya biasanya. Oke. Nah, ini EV ini untuk kecerahan. Mungkin biasanya ini saya pakai 0 di sini. Terus ISO-nya saya pilih auto. Jadi ini pengaturan-pengaturannya sebelum saya menerbangkan drone ini. Shutter speed-nya saya pilih auto. Terus saturation-nya ini 64 aja. Oke, contrast-nya 64. Nah, ini transfer kapasitas, artinya nah, ini kapasitas memorinya yang ada di dalam remote-nya. Oke, kembali lagi. GPS, terus ada mode GPS, mode setting. Jadi penjelasannya ini limit velocity, artinya kecepatan tikungannya. Oke, tikungan arahnya belok, kiri kanan, mutar, atas bawah kecepatannya ini. Jadi bisa atur kecepatannya, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Tuh, bisa dinaikkan 18 paling tinggi ya. Oke, balik lagi. Di sini limit altitude-nya, limit of flight altitude, artinya batas ketinggian. Batas ketinggiannya ini bisa diatur berapa ketinggiannya. Ketinggiannya paling tinggi 120 aja. Sebenarnya batasnya biasanya untuk peraturan penerbangan itu, untuk drone dia hanya boleh 150 meter. Nah, karena kalau di atas itu bisa mengganggu penerbangan pesawat. Terus di bawahnya lagi ada limit of flight distance. Jadi ini jarak antar remote dengan drone-nya, itu kita bisa atur jaraknya mau berapa meter. Sini saya biasa pakai 500 meter aja cukup. Oke, di sini altitude of RTH, artinya itu return to home-nya, jarak return to home-nya. Nah, di sini saya pakai biasa 40. Jadi kalau kembali, kalau kita tekan ini RTH, return to home, atau putus antar remote dan drone-nya, itu dia drone-nya balik sendiri ke awal dia terbang. Jadi dia akan naik dulu 40 meter, dan turun lagi ke tempatnya dia terbang pertama. Oke, terus
Di bawahnya ada home point update. Jadi home point update ini kita mau mengembalikan drone-nya pada saat drone-nya terbang atau dia mengikuti remote. Jadi kalau saya biasa menggunakan RC current point. Jadi dia mengikuti remote, di mana dia untuk kembalinya dia mengikuti remote. Posisinya remote-nya pindah, jadi drone-nya juga ikut pindah mengikuti remote-nya. Jadi kebetulan di dalam remote ini juga ada GPS-nya ya. Jadi dia menghubungkan antar drone, remote dan drone-nya. Oke, balik lagi. Wireless video settings. Jadi ini channel frekuensinya. Yaitu frekuensi band setting. Ya saya pakai frekuensi band setting R. Ada A, B, C, A, B, E, F dan R. Nah, ini channel apa? Channel untuk frekuensi untuk mengendalikan drone-nya. Itu sembarang aja sih kalau saya. Flight mode setting di sini kita pilih ada sport mode dan altitude mode. Jadi sport mode ini dia kalau on sport mode-nya saya off-kan dulu. Oke, jadi kalau sport mode ini dia drone-nya agak liar larinya, terbangnya agak liar. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus profesional menggunakannya. Saya belum berani pakai sih karena kebetulan saya masih pemula, jadi belum berani pakai sport mode-nya. Jadi juga bisa disetting dari sini, listnya dari sini, sport mode dan mode sport dan mode GPS. Oke, nah ini altitude-nya ini. Jadi drone ini kalau dia nggak dapat GPS, dia langsung turun mendarat. Kalau kita pakai altitude mode di on kan, jadi dia tetap terbang, tapi tanpa GPS, artinya bisa lari-lari, tidak stabil terbangnya. Saya off kan aja altitude mode-nya. Nah, gimbalnya ini normal, dia mengikut kemiringan drone-nya. Oke, balik lagi, ada custom. Selanjutnya ada menu custom setting. Nah, di sini ada customnya. Stick mode, strike dial ini mengatur kecerahannya, bisa dirubah di sini menjadi kecerahannya sebelah sini. Oke, di sini semua pengaturan settingan remote-nya. Nah, mau dirubah tombol shutternya, mau dirubah juga sebelah sini atau diganti ke sebelah sini, boleh di situ tadi. Oke, kembali lagi. Terus ada kalibrasi. Kalibrasi di sini ada kompas kalibrasi, RC calibration, terus gimbal horizontal calibration, kalibrasi IMU, terus gimbal horizontal fine tuning. Oke, ini kalibrasi kompas ya, seperti saya sudah ceritakan di video sebelumnya. Jadi kalibrasi kompas itu kita harus kalibrasi kompas dulu sebelum terbang ya. Kalau tempat-tempat baru kita harus kalibrasi kompas supaya dia bisa presisi GPS-nya, penerimaan GPS-nya. Oke, kembali lagi. Nah, di sini ada RC pairing. Ini untuk menghubungkan remote sama drone-nya. Jadi mengreset lah ceritanya. Oke, di sini flight record artinya black box-nya. Di black box-nya ini kita bisa pilih yang mana mau dipakai black box-nya. Mau dipakai real time GPS koordinat, sistem status code, atau FC sensor data, gimbal sensor data. Jadi saya pakai yang paling atas saja. Oke. Nah, terus di sini ada sistem setting untuk settingan remote-nya. Di sini kita bisa rubah bahasanya, date and time-nya. Nah, ini sudah benar date and time-nya. Oke, unitnya meter atau shutdown saya off-kan saja. Ya, atau shutdown drone-nya ya. Kalau drone-nya tidak terbang 3 menit, dia mati sendiri. Itu saya off-kan aja. Nah, about ini dia sistem update-nya. Nah, ini FC ini. Nah, ini drone-nya. Terus ini RC remote control-nya, ini update-nya versi 10.22. Kamera 0 karena dia tidak menyala, tidak konek ke drone. Untuk update-nya bisa dilihat di situsnya vimi.com.
Jadi apa perlu update apa tidak bisa dilihat itu di situ. Oke, sekian dulu dari saya, dari Kom Channel. Fungsi-fungsi detail dan fitur-fitur di remote-nya apa saja saya sudah jelaskan di video ini. Oke, nanti kita kembali lagi ya. Terima kasih. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.